Dan ada satu hal di sini yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Ya. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali. Dan ini yang kadang-kadang masih peka di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami, dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabiat yang menolak poligami. Belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi SAW mendengarkan berita, ini kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media, dan di salah satu ada ustadz yang secara nasional mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya, dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami nggak usah ada. Subhanallah, gitu kan. Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita 2, 3, 4. Kalau kalian takut adil, tidak adil, baru satu, gitu. Sampai Syekh bin Baz mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian satu. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini, dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal, maka pasti para sahabat yang belum mati berlumba-lumba mendatangi rumah mereka sambil mengatakan, wahai Ummu Fulan, kami kalau habis masa iddamu beritahukanlah kepada kami. Saya kembali dulu ke riwayat tadi. Ada orang yang menolak poligami sekarang dengan alasan riwayat ini, mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah di masa Fatimah masih hidup radhiyallahu anha akan menikah dengan anaknya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur, tapi anak perempuannya masuk Islam. Karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu Raja Mekah, orang-orang muslimin mengatakan, orang-orang dari Mekah mengatakan, orang-orang Quraisy, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal, sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam, menunggu titah dari Nabi SAW. Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun, dan riwayat mengatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat satupun sahabiat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini. Tidak pernah ada riwayat satupun, saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami. Waktu mendengar bahwasanya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, saya bukan melarang hukum poligami, dan saya tidak menahan Ali untuk menikah lagi. Nabi SAW jelaskan, tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki, anak seorang nabi, dan anaknya musuh Allah. Gitu kan? Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali, menahan, dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan tidak layak anak seorang Nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur. Salah saudaraku. Kita kalau bicara masalah hukum syar'i tidak boleh membawa perasaan, nggak boleh. Karena kalau kita bawa perasaan tidak akan ada jihad, nggak akan ada sholat malam, tidak akan ada lagi hujan lebat ke masjid, tidak akan ada membersihkan kotoran orang tua kita kalau bentuk bakti, tidak ada semua itu, gitu kan? Akan hilang karena kita akan bawa perasaan. Tapi kalau dalam agama tidak ada perasaan. Apapun yang diperintahkan, bahkan sampai darah kita pun tertumpah di jalan Allah, kita tidak akan pakai perasaan, memang sudah begitu. Itulah kesempurnaan orang-orang yang beriman. Tentu saya tidak katakan setiap orang langsung spontan melakukan poligami, dia harus belajar, punya ilmu. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau antum masih ingat dulu pada saat kita membahas kisah Umar, kata-kata bijaknya dia mengatakan, berilmulah sebelum kalian memimpin, berilmulah sebelum kalian melakukan sebuah perbuatan. Artinya kuasai dulu ilmunya. Poligami dalam Islam adalah bab tertinggi dalam
rumah tangga, bab pernikahan. Orang harus menjalani dulu rumah tangga yang awal, membangun pondasi yang kuat. Dan poligami itu jangan difikiri ikhwah di sini misalnya untuk dirinya. Akhwat juga di belakang, jangan berpikir poligami buat suaminya, keliru. Untuk dua-duanya itu, dua-duanya punya maslahat dalam masalah poligami ini. Si suami mendapatkan tambahan pasangan karena menjalankan sunnah Allah, perintah Allah. Karena tidak ada laki-laki yang melakukan poligami dengan niat hanya hawa nafsu, kecuali pasti akan rusak rumah tangganya. Nggak pernah berhasil poligami itu. Tapi kalau niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya, memang ini adalah sebuah perintah Allah. Dan dia juga tidak sampai merusak rumah tangga dia yang pertama, tidak ada udzur syar'i kalau dia rusak, maka insya Allah itu akan aman-aman saja, tidak ada masalah. Makanya dia merangkul pasangannya untuk sama-sama menyempurnakan agama itu, gitu kan? Sama-sama. Bagi akhwat yang suaminya menikah, maka dia akan mendapatkan sahabat yang dekat dengan dia. Ini bukan musuh, bukan saingan. Sampai dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan madu. Madu kan selalu manis gitu ya. Artinya orang yang selalu bisa memberikan kehangatan, ketentraman. Banyak teman-teman saya melakukan ini dan memang melakukan dengan asas agama. Subhanallah, kemana-mana pasangan hidup mereka sama-sama pergi. Bahkan ada teman saya yang sangat dekat di kota Makassar, itu sampai jadi buah bibir di Makassar, kemanapun istri-istri mereka dia jalan sama-sama semuanya rame-rame. Mungkin orang kalau pakai perasaan nggak masuk di akal, kenapa harus begini? Kalau anda belum bisa melakukannya, jangan menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, karena akan kemana-mana rentetannya. Akan menilai kenapa Nabi poligami, akan menilai kenapa sahabat poligami, bahkan lebih berat kenapa Allah turunkan hukum poligami. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri salah satu dosen di kampus, karena dia mungkin pada saat lagi gembar-gembor masalah poligami di Indonesia, lalu dia mengatakan auzubillah dari poligami. Subhanallah, kalau anda belum mau kerjakan ya silahkan sendiri saja, gitu kan? Jangan ajak orang lain. Kita disuruh mengajak orang lain untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan malah larang orang lain melakukan kebaikan. Seperti pernah saya kasih kasus contoh, banyak orang mendatangi masjid, pada saat dia temukan masjid itu kotor misalnya karpetnya, atau kerannya bocor, gitu kan? Atau apa sajalah kekurangan, panas misalnya, dia sholat kemudian dia keluar, yang ada dia menghina rumahnya Allah. Masjidnya kotor, kamar mandinya kotor, panas kalau sholat di sana. Menghina rumah Allah. Kalau anda punya rumah dihina seperti itu, mau nggak? Kalau ada tamu datang bilang panas rumahmu, misal karpetmu kotor, mau nggak kira-kira kita digituin rumah kita? Kita nggak mau. Bagaimana rumahnya Allah Azza wa Jalla? Semestinya kita harus berpikir positif. Kalau kita datang, bahkan lebih parah lagi ya, kadang-kadang orang seperti ini melarang orang lain datang ke masjid itu. Ada temannya atau kerabatnya, mau kemana? Oh saya mau sholat di masjid. Jangan, di sana panas, sana kamar mandinya kotor, di sana begini dan begitu. Bukan cuma sekedar dicukupkan dirinya yang tidak melakukan, punya andil, bahkan menghina ya rumah Allah, hukum Allah di situ untuk kita sholat, bahkan mengajak orang lain untuk juga melakukan itu, membenci masjid itu, membenci rumah Allah, membenci mengerjakan hukum Allah, sholat di situ. Subhanallah. Mestinya kita berpikir, apa andil saya? Kalau panas, belikan AC kalau anda punya uang supaya panasnya hilang. Maka semua orang yang sholat di situ akan kita panen pahalanya karena dia merasa sejuk dan nyaman. Kamar mandinya rusak, ganti kerannya. Berapa satu keran? 30 ribu, 50 ribu rupiah, ganti. Semenjak baik itu, anggaplah 1 tahun saja berlaku, 1 tahun lagi bocor rusak. Tapi 1 tahun berapa banyak orang yang wudhu kita panen pahalanya? Berapa lama antum kalau ngangkat karpet masjid dekat rumah yang sudah kotor, pamit sama marbotnya, masukkan ke laundry? Atau coba saya sering lakukan dan alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada terlintas di benak saya sebuah program sosial, maka saya langsung lempar ke jemaah saya. Ini ada program motor untuk dai, ini ada program untuk cetak buku ulang, ini ada untuk AC masjid, ini untuk dispenser, ini untuk ini. Jadi saya buatin program dan alhamdulillah dengan mudah bergulir karena saya ngajak orang-orang berbuat kebaikan. Allah mudahkan, Allah berkahi. Berapa banyak tempat yang sudah kita perbaikin, berapa banyak kasus-kasus masalah orang terlilit utang sudah terlunasi dan beragam macam hal. Pikirkan bagaimana kita punya andil di situ. Ada orang subhanallah, kasus dalam ini contoh ini tarik dalam masalah poligami. Ada orang dia belum bisa poligami, dia menghina poligami itu, gitu kan? Ini berbahaya sekali nih, menghina hukum Allah SWT. Kalau dia belum bisa dia sendiri, jangan ajak-ajak orang lain, gitu kan?
Dan lebih parah daripada itu, tadi sama kasus masjid, dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua, lebih parah daripada itu, dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La haula wala quwata illa billah. Kalau anda masih belum bisa, maka berarti ilmu anda yang belum sampai ke situ, gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba pelajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal mendasar yang difahamin sekali oleh para sahabat dan sahabiat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi SAW menolak waktu Nabi nikah poligami. Gak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun tidak ada, sama sekali. Yang ada mereka cemburu, iya, terjadi kecemburuan. Itu pun, ini tolong digarisbawahi. Saya sekaligus mengingatkan karena ada di antara teman-teman kita dai, subhanallah, mereka tidak poligami, terus mencak-mencak di YouTube, di mana-mana saya lihat cuplikannya, ya. Bahkan ada beberapa orang di antara teman saya baru rencana mau telepon gitu, ngomong masalah mustahil poligami terjadi, mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya. Subhanallah, kok bisa mustahil? Dari mana mustahilin? Dan saya temukan ternyata teman-teman ini ternyata memang belum poligami. Emang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ, bukan ahlinya, gitu kan? Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan orang-orang yang berpoligami, yang memang istrinya punya andil di situ. Guru besar saya yang saya sangat kagumi, Dr. Saleh Suhaimi, beliau buta matanya di Masjid Nabawi. Beberapa tahun lalu, mungkin kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sepupu beliau, Dr. Fahad, yang mengajar saya materi akidah di Masjid Nabawi, di kampus dulu di Madinah. Khalid, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah, tolong dicarikan istri. Dia mau istrinya dari Indonesia. Baik Syekh, insya Allah. Saya iklanin di pengajian saya waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin, ini ikhwah akhwat, tolong, ada seorang syekh, beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 juz, gitu kan. Beliau seorang ulama, mufti, seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta. Umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya, waktu itu saya belum poligami. Dan akhirnya saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba tawakal Allah. Subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke HP saya. Ustaz, saya dengar ada berita begini, apa benar? Saya bilang iya, benar. Baik Ustaz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh. Syekh, ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan, umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan. Dan Syekh waktu itu sudah memiliki 3 orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya sampaikan, ini Syekh sudah punya 3 orang istri dan dia membutuhkan istri yang keempat. Subhanallah, ada di antara akhwat yang kita tidak fikir. Saya waktu itu masih menikah dengan 1 orang istri saya di Makassar, dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu. Ternyata ada di antara akhwat kita, dan umur mereka masih muda, mereka masih baru menuntut ilmu, tapi mereka mau. Dan akhirnya subhanallah, karena Syekh tidak melihat, maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu, karena akhwat ini pakai cadar, waktu itu masih masuk di warnet, belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di HP bisa. Itu masih di warnet, kemudian masuk di warnet yang tertutup, ruangan tertutup. Ukhti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah dan masya Allah sudah punya anak, sekarang sudah warga negara Saudi, gitu kan? Itu duduk di depan komputer, kemudian dibuka cadarnya, yang bantu Syekh untuk melihat calon istri ini, istri pertamanya beliau, Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah yang mengatakan, Syekh ini sudah cocok buat anda, lamar saja dia. Begitu nikah, si telepon, Khalid, saya sudah cocok sama ini, maka lamarkan. Saya lamarkan, kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar, dan berhasil alhamdulillah menikah. Sudah selesai, waktu itu ukhti kita masih sekolah, masih kuliah, dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah. Setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup. Bahkan Ummu Abdillah berbagi malam. Awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh, dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang, saya kasih malam saya untuk orang ini, gak apa-apa, ini seperti adik saya sendiri. Dan dalam rumah tangga beliau itu saya lihat luar biasa, bagaimana istrinya itu seperti saudara. Bahkan saling telepon, hari ini kamu mau masak apa? Saya masak yang lain ya. Terus begitu, kalau supirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka
masing-masing punya pesanan, dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan. Saya nggak habis berpikir kalau itu bisa terjadi, kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan banyak kasus seperti itu. Saya ikhwah berpoligami, saya pribadi. Dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput. Fadl, jemput kakak kamu di bandara. Dijemput sama dia. Saya kasih duit, silakan belanja sama-sama. Bahkan saya ajak, kalau saya ke Makassar, saya ajak istri saya untuk datang. Dan alhamdulillah, saya tempat dalam satu rumah di Makassar sama-sama, dan berjalan kehidupan. Saya keluar sama-sama satu mobil. Saya praktisi dan saya temukan tidak ada masalah itu. Kok bisa ada dai-dai yang bicara tidak mungkin, tidak mungkin. Subhanallah. Orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong gitu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah akhwat sekalian adalah jangan benci hukumnya Allah, nggak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan, kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus masjid, benci masjidnya Allah, kemudian ajak orang lain benci masjid itu. Oh, subhanallah, ini hati-hati ada dosa di belakangnya, gitu kan? Jadi yang saya ingin diberatkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Soleh, bukan ceritakan diri saya, tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyak ya, wanita terlintas dalam hidup beliau, banyak keturunannya, dan itu bukan aib dalam agama Islam sama sekali, tidak ada aibnya. Dari sisi lain tidak boleh juga ikhwah, banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat, dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhi? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa, bujuk, rayu, sampaikan hukum syar'i. Buat, antum harus berhasil. Memang begitu. Nggak mungkin kita buka cabang perusahaan, ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita, buka yang baru sementara yang pertama masih amburadul, administrasinya masih belum rapi, kemudian buka lagi cabang, tambah kacau nanti, rugi semua. Tapi dibuat rapi, sedemikian rupa, baru kemudian buka lagi cabang yang lain, baru seterusnya. Dan ini perintah agama. Perintah agama. Bagi yang masih belum bisa, saya sarankan niat saja. Apa boleh buat? Saya bilang niat. Agar antum meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali, berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji, nggak ada duitnya, jangan bilang, oh saya nggak mampu haji, sudahlah meninggal. Nggak dosa memang, nggak dosa. Tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang, saya mau haji, ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 di'fin ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam, niat sholat tahajud, niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat, tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu. Berdoa kepada Allah SWT, karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami, berdoa sama Allah, ya Allah, engkau turunkan hukum ini dan berat dalam hati hamba ini ya Allah, berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan, gitu kan, supaya bisa berjalan. Maka ini hal mendasar yang mesti diketahui, dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan hukum dalam Al-Quran.